Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di tempat yang sejuk ini ya. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati seluruh elemen pengelola wisata sumber Dhuwur, rekan-rekan saudara-saudara saya, generasi saya dari Bintoro. Ini kebetulan Pak, saya selalu ketemu sama orang-orang penting di Bintoro. Kayak jodoh kata sama Bintoro. Alhamdulillah semoga dengan kehadiran dari teman-teman saudara-saudara Bintoro ini bisa membawa kemajuan kebaikan untuk pariwisata di desa ini. Ini saya kedua kalinya Pak haji di sini di 2019 kemarin kalau nggak salah di Pantai ikan ini. Saya yang menghadiri mewakili Bapak Kepala Dinas di Bapak-bapak, memang harus kita akui bahwa dunia pariwisata itu salah satu faktor paling penting yang memang harus kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kita harus punya tekad yang baik. Ini juga Bapak Bundes ya, bahwa pariwisata sekarang itu sudah saatnya menjadi prioritas pembangunan di segala tingkatan. Iya Pak, saya menyadari itu. Saya ini 3 tahun di pariwisata. Saya bergabung di Dinas Pariwisata sejak April 2018. Terus Oktober kemarin promosi juga ke pariwisatanya sampai sekarang. Saya menyadari saya itu saya ulang dulu. Saya lahir berkarir di Dinas PU di Pariwisata. Pindah dari Inspektorat Pengawasan, terus pernah kerja di PU Pengawasan, pernah ke Cipta Karya, pernah di Dinas Perumahan Bapak Komisi Mas saya pasti dengan Pak Yogi misalnya juga terus pindah ke pariwisata. Dari sekian banyak pengalaman ternyata memang pariwisata ini yang paling lengkap urusan, yang paling lengkap urusan pembangunan fisik iya, pembinaan SDM iya, dan peningkatan ekonomi secara langsung ke masyarakat juga kami merasakan itu. Saya mulai 2018 pembangunan di pariwisata itu terus menerus perubahan yang sekarang mungkin ada yang lama enggak belum terubahan sejak 2017. Coba main ke sana, insya Allah ubahan sekarang sudah berubah. Karena banyaknya lagi ke kalau sudah main ke tempat misalnya Ubaran nggak kalah, aja Ubaran nggak kalah. Dan Ubaran mungkin satu-satunya kalau pernah ke Jawa Timur yang menggunakan sumber air pembeneran asli tanpa obat-obatan penjaga. Mungkin hanya di Ubaran. Sangat nyaman dan sangat aman. Dari sekian pengalaman itu ternyata kami ini di apa ya? Ini kita sharing supaya saya ingin membuka pandangan semua supaya semangat untuk memprioritaskan pariwisata. 2018 kami dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto mengelola anggaran sebesar 13 sekian miliar. Terus 2009 sama total jenderalnya itu sekitar 25. Saya 2 tahun di pariwisata melakukan pembangunan. PAD yang kami yang kami berikan ke Kabupaten Mojokerto dalam 2 tahun itu 25 miliar. Artinya apa? Bahwa investasi sebesar 25 miliar dalam 2 tahun itu bisa BEP, bahkan untuk aset bangunan dan sebagainya masih bermanfaatkan sampai sekian puluh tahun ke depan. Kan ini usahanya enggak kecil. Ini hanya dari
destinasi saya, bagaimana dengan dampak sekitar masyarakatnya. Masyarakat Panjenengan ada yang berjualan dan sebagainya, gitu, ada yang lahan parkirnya, ada yang lain-lainnya, jasa transportasinya, belum perhotelannya. Jadi memang benar kalau kita melihat di Bali, Kabupaten Badung dan sebagainya, bisa sekian hebat pembangunannya di sana. Ya karena pariwisatanya nomor satu. Pariwisatanya nomor satu. Ini tugas kita semua, ayo bareng-bareng bisa meyakinkan atau kita melakukan etika dari bawah. Sudah saatnya bahwa pembangunan pariwisata ini menjadi top prioritas pembangunan. Kalau sudah pariwisatanya bagus kayak ini misalnya, ini pasti Pak Ketua Bidkes ya, sudah berapa masyarakat ekonominya Panjenengan tingkatkan, sudah berapa teman-teman pengangguran sudah bisa diajak gawe di sini, ya, sudah berapa kunjungan masyarakat yang di sini. Ini efek langsung. Kalau sudah pariwisatanya berkembang, otomatis SDM masyarakatnya mau tidak mau harus meningkat atau meningkat dengan sendirinya. Gitu. Lek wis pariwisatanya banyak, ya mau tidak mau pasti bahasa Inggris minimal akan menjadi standar kebutuhan. Kayak di Bali kan begitu. Ditambah lagi nanti Mandarin itu levelnya meningkat satu demi satu kan begitu Bu. Teknologi informasi pasti mengikuti. Karena sekarang media promosi sudah pakai teknologi semua, sosmed terutama. Adik-adik kita yang fresh ini ilmunya kita manfaatkan ke sana. Sama kami juga di dinas, rekan-rekan kita yang masih muda-muda kita arahkan ke sana daripada main Facebook yang nggak ada gunanya, daripada main Instagram yang nggak jelas. Kita wajibkan untuk berpromosi. Siapa yang akan mempromosikan daerah kita kalau tidak kita sendiri? Nggak mungkin orang Sidoarjo akan mempromosikan wisata Mojokerto kalau nggak kita sendiri. Nggak mungkin Panjenengan makan mempromosikan pariwisatanya desa lain kalau nggak desa Panjenengan sendiri, kan begitu. Jadi rahasianya ya memang masing-masing jiwa ini harus sebagai sales marketing. Itu dari SDM. Belum lagi dari sisi keamanan misalnya. Lek wis pariwisata top, maka keamanan pasti akan terjamin atau berusaha untuk dijamin. Nggak mungkin dan konyol kalau sebuah daerah yang pariwisatanya top, tamunya banyak dari luar daerah, keamanannya nggak dijamin, malu-maluin. Panjenengan di desa ini pariwisatanya berkembang, terus kalau nak sepeda hilang dan sebagainya, ini kan nggak mungkin sampai pasti akan berusaha untuk aman, biar dipercaya sama orang di sini kan itu. Apalagi tamu orang lain, wah aku kemarin tuh ini sumber sana kok sepeda hilang, akhirnya apa jelek, nggak payu. Ini yang akan secara otomatis naluri kita menolak untuk tidak aman. Selain pemerintahnya yang akan membentuk sistem keamanan, tetapi masyarakatnya juga akan tumbuh rasa itu gitu loh. Karena kepingin menjaga. Dari sisi infrastruktur, mau tidak mau pasti akan pemerintah ikut mendukung pembangunan di area sekitar pariwisata. Ini nanti Panjenengan setelah mengundang kami dari pariwisata, undang dinas PU, undang dinas PU, Pak wisata PU, rame nih kalau ini. Terus apa butuh sampai? Aku butuh jalannya di sana diperlebar Pak. Di sana sangat sempit. Kemarin saya lewat sana Pak, jalur sana kalau naik kendaraan roda 4 itu kalau selipan susah, gitu. Itu disampaikan. Pak ini kalau hari Minggu Pak, tamu kami Pak 1000 orang. Kendala terjeleknya infrastrukturnya Pak. Nah itu disampaikan. Kemarin saya kebetulan kapal SPU itu teman satu klub sepeda lancar ya. Saya jawab, Mas buat tolong nanti di program pembangunannya disinergikan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Mas, kami perkembangannya sangat pesat ya Mas, khususnya di teman-teman desa wisata. Ini sudah mulai bermunculan. Tolong nanti di teman-teman di lapangan kalau survei kebutuhan jalan yang akan diusulkan,
perhatikan kebutuhan pariwisata. Bangun di akses jalan yang menuju ke pariwisata. Itu sudah kami sampaikan. Nanti akan terus nanti melalui Pak Kadis juga coba di setiap rapat staf hari Senin atau Kamis dia disampaikan di depan Pak Bupati. Ayo saling mendukung. Panjenengan juga begitu nanti. Kepala BUMDes misalnya nanti ketuanya menyampaikan ke Pak Kadis, gitu, supaya anggaran APBD-nya juga diutamakan untuk mendukung sektor pembangunan pariwisata, untuk mempercantik ini misalnya para pedagang ini diseragamkan bentuknya. Ini kan supaya menarik, gitu. Terus tempat sampahnya ya kecil-kecil dulu, sentuhan-sentuhan kecil. Ya perjalanan ini bisa semakin bagus. Jadi kalau sudah infrastrukturnya pariwisatanya hebat, secara otomatis infrastruktur mau tidak mau harus hebat. Ini contoh lagi di Warugunung, desa Belangwiku. Kami punya namanya wisata desa, Kampung Coklat Mojopahit. Wah itu panjenengan pernah ke Blitar nggak, Kampung Coklat Blitar? Yang gaungnya luar biasa. Jauh dari kita. Kalau dari sisi kualitas coklatnya terbaik di Indonesia. Kemarin kita menerima penghargaan pertanian terbaik di Indonesia di kakao. Beliaunya ketua asosiasi kakao se-Jawa Timur. Prestasinya sudah nasional banget. Produksi coklatnya itu dilakukan mulai dari biji coklat mentah kering sampai menjadi coklat kemasan. Itu dilakukan di situ di Belangwiku contoh. Blitar tidak bisa, belum punya. Blitar hanya bagus infrastruktur bangunan model fasad bangunannya saja. Ya, 2 tahun lagi ya tertinggal sudah Blitar sama kita. Mengenai infrastruktur juga, kita kan sudah biasa hidup di Mojokerto dengan infrastruktur yang dimanjakan sekian lebar, sekian enak. Blitar yang malas Pak. Gitu. Cilik, coba-coba seperti ini. Artinya bahwa kita ini harus bangga dengan Mojokerto, dengan pariwisata panjenengan. Kita ini sudah siap segala-galanya. Infrastruktur kita Mojokerto ini sudah bagus, gitu. Pariwisata sudah mulai bermunculan, tinggal kita secara individu dan kelompok yang ada di desa ini sadar bahwa pariwisata ini sudah saatnya menjadi skala prioritas untuk pembangunan. Terus ayo bareng-bareng meyakinkan Pak Bupati, ya apa carane? Pak Bupati ya begitu, cek duwe pikiran bahwa oh ya saiki wayahe pembangunan ini top piramidanya adalah pariwisata. Jadi semua pembangunan harus mendukung ke pariwisata terlebih dahulu. Itu yang harus kita jaga. Ya karena memang memang pariwisata satu-satunya sektor usaha yang sangat menguntungkan, yang dampaknya itu langsung ke semua lini. Ke semua lini. Keamanan iya, sosial masyarakat iya, SDM-nya iya, kesejahteraan pasti. Di Banyu Panas itu meskipun warungnya ya ala kadarnya begitu, tapi nggak ada sih nggak kuliah putra-putra. Rumahnya nggak ada sih nggak ada parkirannya roda 4. KSB di Ubalan, meskipun kelihatannya hanya jual beli buah sebagainya, tapi makmur KSB itu benar. Makanya ayo kita saling melengkapi, apalagi saudara-saudara kita di Utama mau menyempatkan diri, menyisihkan tenaga, waktu dan sebagainya untuk mengembangkan wisata di sini sih. Kami alhamdulillah Pak, kami alhamdulillah Ibu. Saya juga sering main di Utama, cuma usahanya usah kapling. Iya, jadi gitu. Jadi memang pariwisata ini luar biasa. Kita juga harus bangga dengan wisata Mojokerto. Harus dibangun Pak, dari kita paling di level paling bawah ini, bahwa ayo saatnya wisata di daerah ini lah. Minimal perputaran keuangan di Mojokerto dan daerah di Mojokerto. Kalau zaman saya dulu, kalau SD, SMP, titik-titik kalau rekreasi perayaan kenaikan kelas, pikirannya Jogja, gitu, pikirannya Bali. Sekarang jangan dulu. Wes nang Mojokerto kene ndek, mencari kebahagiaan itu udah harus mahal, gitu.
Kita gunung punya Pak. Gunung kita nggak kalah dengan Batu, gunung kita nggak kalah dengan Jogja. Sama. Kita punya Pak Mojopahit, nggak diduduki orang lain. Kita punya kalau masalah besaran kita juga punya Suralaya sama. Ini Pak Sampiono ini yang menjadi koordinator di Suralaya sama di museum. Kita sinergi, kita mulai bangun. Ini kami sering menerima kunjungan dari teman-teman di Bali. Jadi mulai dari anggota DPR-nya, mulai dari pejabat eselon 2-nya, pejabat eselon 4-nya, visitasi. Kalau ada di Klatim gitu kan mesti ada kegiatan visitasi. Nah, kami kemarin di Klatim 4 visitasinya ke Bandung. Nah mereka yang dari Bali mestinya visitasinya ke Singapura apa kok milih Mojokerto? Milih Mojokerto. Mungkin kita yang guru ke sana juga mau guru kita. Saya tanya, kenapa panjenengan ini sebagai kiblat pariwisata di Indonesia kok milih Mojokerto? Apa yang membuat menarik Mojokerto bagi Anda? Saya tanya gitu. Karena kami yang menerima di ruang aulanya Pemda waktu itu. Dijawab sama beliaunya, kami melihat Mojokerto ini bangga. Satu, bagi mereka promosinya dalam sekian tahun kok bisa sekian hebat. Yang kedua, kok bisa dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat sekarang di Mojokerto kalau bangun malah arsitekturanya kembali ke masa Mojopahit. Itu ditanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sementara yang di Bali, sing konon kebudayaannya sangat kental, sekarang masyarakatnya tubuhnya malah bangun gayanya gaya Eropa, gaya minimalis, malah meninggalkan fasad-fasad budaya aslinya. Ini mereka menimba ilmu kita loh. Ya alhamdulillah ternyata apa yang kita lakukan terkadang memang belum dirasa oleh orang sekitar dekat kita, tapi orang lain yang merasa. Karena memang seperti itu. Kami pernah dulu itu mendatangkan 2000 kepala sekolah himpau di TK, SD, SMP se-Kabupaten Mojokerto. Saya kumpulkan jadi satu di Ubalan Waterpark. Itu tercetus pada saat kami ini ngobrol di sebuah sekolah. Gak ngerti wajah Ubalan sing anyar. Ubalan juga gitu-gitu aja Pak, gitu Pak. Oh, berarti promosi yang saya lakukan melalui media massa, melalui media elektronik, melalui media cetak, melalui sosmed, masih ada satu ruang yang belum tersentuh. Supaya kita ini kalau gelut di dunia pariwisata jangan terlalu cepat puas Pak kayaknya. Oh, ternyata masih ada sekelompok masyarakat bahkan sekaliber sekolahan ini belum ngerti promosi itu. Akhirnya saya paksa, saya undang, saya kumpulkan jadi satu di Ubalan. Wah, ternyata kayak begini Pak, sudah bagus sekali sebagainya. Sehingga nanti kami seharusnya di tahun 2020 ini sudah tercipta paket pariwisata yang difasilitasi oleh pemerintah, kendaraan tak gratis no Pak. Sampai SDND sing kepengin elok pariwisata kabupaten tak jemput gratis bis. Jadi nggak perlu mencari kendaraan, tapi solar ono. Kan ringan tuh ya. Bisa gratis dari Pemda. Terus ada tamu tak diundang Pak Corona ini sehingga kita agak parkir dulu. Insya Allah semoga dalam waktu dekat Pak Bupati bisa segera melakukan surat edaran untuk pembukaan pariwisata kita semua karena memang sangat berdampak ya. Ini kalau pariwisatanya ditutup, si terdampak ya bawahnya. Itu sebagai bukti bahwa pariwisata juga memberikan dampak yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi saya berharap yang ada di sini nanti dengan dibantu dari rekan-rekan saudara-saudara dari Unitomo bisa punya kesadaran bersama bahwa pariwisata sudah saatnya mendapat atensi yang lebih. Sudah saatnya mendapat atensi yang lebih. Karena efek-efek yang tadi, saya yakin pariwisata dapat memberikan efek positif yang lebih besar daripada yang kegiatan yang lain dan langsung dampaknya.
Kami kalau sering sih berdebat dengan teman-teman di legislatif, ayo DOP di mana sing sampean kei anggaran sekian puluh miliar rong tahun DOP kepingin roh Pak. OPD yang mana Bapak? Beli alat berat sekian miliar dengan sewa kayak ada lebih kan ya, tarik pariwisata luar biasa, luar biasa. Ayo kita satu visi, satu misi. Saya sebagai perwakilan dari Dinas Pariwisata sangat membuka diri, membuka tangan. Kalau ada perlu diskus dengan kita di kantor maupun panjangan undang kami akan sepenuhnya mendukung Bapak Ibu semua. Kami punya fasilitas apapun panjangan pakai, panjangan manfaatkan, asalkan tetap harus izin dan sebagainya, itu harus dilalui. Kami punya papan billboard di pojokan Ngoro itu yang besar itu, kalau mau pakai silakan pakai, tapi izin dulu. Pak, saya mau pasang banner untuk promosi wisata desa kami Pak. Pakai, tapi izin loh Pak, itu asal-asal. Asal-asal. Barangkali nanti bertepatan dengan momen-momennya dengan sama itu kosong, sama itu pakai ya. Untuk kepentingan desa Pak, siap. Semua itu masyarakat juga. Pak, kami kalau nanti panjenengan kami ada MTF, Mojopahit Travel International Fair yang biasanya sekali dalam provinsi. Kabupaten Mojokerto selalu ada stand yang digunakan untuk promo wisata. Pak, titip pamflet Pak, monggo. Untuk promosi Pak, monggo, kami yang akan jualan wisata panjenengan di sana. Ya ini gunanya pemerintah ini. Jadi komunikasi seperti ini Pak Kayan memang harapan-harapan kami dari kegiatan-kegiatan tata kelola destinasi kemarin Pak itu ya tercipta seperti ini. Jadi setelah ada tata kelola destinasi seperti itu tercipta hubungan yang baik, informasi yang baik, saling melengkapi. Kami bisa membantunya di mana. Ya tentunya pemerintah nggak bisa sampai panjangan gede itu kan enggak, karena institusi banyak. Tapi harus ada saling komunikasi yang intens supaya kami ya terus ingat kita juga saling ingat. Banyak program-program yang bisa kita gunakan bersama-sama, banyak fasilitas yang bisa gunakan bareng-bareng supaya sama-sama tumbuh berkembang dan maju. Maju di Panjenengan, maju di Mojokerto, maju di Ngoro, maju di desa Panjenengan. Jadi, yang menikmati juga Panjenengan, bukan saya sebagai kabit pariwisata, enggak. Panjenengan semua yang menikmati. Jadi itu apa yang saya sampaikan. Semoga pertemuan hari ini, silaturahmi ini bisa membawa kebaikan, bisa membawa manfaat untuk rekan-rekan dari terutama untuk Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Mojokerto. Panjenengan semua sudah peduli dengan kabupaten khususnya di desa ini. Saya terima kasih banyak Bapak. Semoga tercatat bersama itu. Saya akhiri dari Dinas Pariwisata juga mohon izin. Sebetulnya Pak Kadis saya ajak, ternyata beliaunya bertepatan dengan pernikahan keponakan yang harus mengantarkan, sehingga saya harus mewakili beliau. Pak Kadis juga semangat, apa yang dari Pak Kadis ini masih usianya masih muda, semangatnya juga luar biasa. Senang lah sangat undang untuk acara-acara seperti ini. Senang sekali. Monggo jangan sungkan-sungkan kalau mau ada acara apa bisa di. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.